Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirum ma ta'malun. Wa qala dan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada Jumat yang berbahagia ini, alhamdulillah, Jumat terakhir bulan Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, teristimewa iman, sehingga kita hadir bersama di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua jamaah umatnya tetap istiqamah mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan insyaallah akan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat insyaallah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, setiap Jumat khatib senantiasa berwasiat mengingatkan kepada kita tentang kematian. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, setiap Jumat khatib melafazkan itu, mengingatkan kepada kita kan kematian jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai sekalian orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam atau muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kematian adalah keniscayaan, kematian adalah kepastian yang tidak boleh tidak harus terjadi pada diri kita. Suka atau tidak suka, kita harus siap menerima yang namanya kematian itu. Kematian
bukan berarti ketiadaan hidup secara mutlak, tetapi kematian itu hanya ketiadaan hidup di dunia. Tetapi hakikatnya tetap ada kehidupan di alam lain. Saat kita meninggalkan dunia ini, ada lagi alam lain yang namanya alam barzah, alam kubur. Barzah artinya penantian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mari kita mengantar ke tempat peristirahatan yang terakhir, itu perkataan yang keliru. Karena alam barzah bukan terakhir, masih ada alam akhirat. Jadi barzah itu tempat transit. Kalau rohani kita kembali dalam keadaan suci, maka dia akan bersenang-senang di alam barzah. Tapi kalau rohani kita kembali dalam keadaan kotor, maka akan sengsara di alam barzah. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kematian kepastian. Kematian itu adalah proses menuju kehidupan yang lebih sempurna. Kematian adalah proses menuju kebahagiaan yang lebih abadi, kebahagiaan yang lebih abadi. Di dalam ajaran agama kita ada dua istilah yang digunakan. Kalau dunia istilahnya al-haya ad-dunya, kalau akhirat namanya al-hayawan. Dunia al-haya ad-dunya artinya kehidupan yang rendah, akhirat namanya al-hayawan. Inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang sempurna. Oleh karena itu kematian itu adalah proses menuju kehidupan yang lebih sempurna. Jadi orang yang namanya mati itu pintunya untuk keabadian kesenangan. Tetapi untuk merasakan kesempurnaan hidup melalui mati tidak boleh sembarang mati. Tetapi agama senantiasa mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Hanya mati muslimlah yang bisa meraih kesenangan yang berkepanjangan, meraih keabadian kebahagiaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita mendengarkan berita kematian atau mungkin menyaksikan secara langsung kejadian kematian, lafaz yang keluar, kalimat yang keluar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak bertanya siapa yang meninggal, kapan meninggalnya. Yang lafaz yang pertama keluar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Baru kemudian kita menanyakan siapa yang meninggal, kapan, apa penyebabnya. Artinya kita ini adalah milik Allah, dan kita akan kembali juga kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita semua mendambakan kematian yang baik. Kematian yang baik itu adalah kematian husnul khatimah. Ketika kita mendapatkan syafaat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu saya kira dambaan kita semua. Kita ingin meraih kematian seperti yang saya bacakan tadi. Hai jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita termasuk kategori golongan orang yang dipanggil oleh Allah dengan sapaan seperti itu. Ya rodia sepam masih lumpuh kalau kita bisa mendapatkan panggilan dengan kematian husnul khatimah. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu bagi kita kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian, karena kematian tidak pernah menunda-nunda kehadirannya sampai sempurna betul diri ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian, kapan dan di mana saja.
bekal yang harus kita persiapkan dalam agama kita mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bekalilah dirimu, bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Takwa bermakna sangat sederhana, yaitu memelihara diri dari segala sesuatu yang mengundang murka Allah. Jadi apa saja yang kira-kira yang bisa mengundang amarah Allah, maka kita harus menghindari. Oleh karena itu, caranya mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kematian adalah kepastian. Tentu kalau kita bertanya, apakah kita ini termasuk orang-orang yang kira-kira mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kematian husnul khatimah? Jawabannya terpulang kepada kita semua. Agama telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Ada Al-Quran, ada hadis, jelas sekali dalam Al-Quran ketika jelas dalam agama kita menjelaskan taraktum fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah rasul. Kutinggalkan kepadamu dua pedoman, bila mana kalian berpegang teguh insyaallah selamat duniamu dan selamat akhiratmu. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita semua tentunya berharap sisa-sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk kategori yang merugi, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Wal Asri, wal asrin wal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Demi waktu demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Pertanyaannya, kenapa mereka berada dalam kerugian? Karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Allah berikan sangat singkat, usianya 40, 50, 60 tahun, tetapi mereka sia-siakan waktu itu. Dia tidak gunakan untuk beramal saleh, untuk berbuat kebaikan, untuk memberi manfaat kepada sesamanya. Padahal perbuatan-perbuatan itu akan mengantarkan kebahagiaan yang berkepanjangan untuk dirinya. Yang tidak merugi adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Jelas dalam Al-Quran, yang tidak merugi adalah mereka beriman. Tidak cukup hanya beriman, tetapi ada amal salehnya. Jadi beriman dan beramal saleh. Beramal berarti melakukan perbuatan atau pekerjaan saleh, artinya yang baik atau bermanfaat. Artinya pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan memberikan manfaat dan berguna untuk dirinya maupun orang lain. Memberi manfaat untuk dirinya baik dunia dan akhiratnya. Itulah pekerjaan yang harus dikerjakan, karena itu yang dapat memberikan manfaat kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, di ayat kedua yang saya bacakan tadi, wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hendaklah pribadi-pribadi, termasuk hatib sendiri, senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apa yang telah kita perbuat untuk persiapan hari esok. Tentu esok yang dimaksudkan bukan baja menurut bahasa Bugis, tetapi esok yang dimaksudkan adalah kehidupan setelah kematian. Ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam akhirat. Itu yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Usia kita sekarang sudah berapa? 50 tahun, 60 tahun. Sekiranya Tuhan takdirkan hari ini harus kembali ke rahmatullah, bagaimana persiapan kita? Ini semua perlu kita evaluasi. Oleh karena itu dikatakan, hendaklah pribadi-pribadi, termasuk saya, senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apa yang telah kamu perbuat untuk persiapan hari akhirat. Tentu kaum muslim yang berbahagia, jawabannya kembali kepada kita semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kehidupan dunia sementara, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Kesenangan dunia qalil, sangat terbatas, tapi akhirat itu tempat kembali yang terbaik
bagi mereka yang bertakwa dan mereka tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun. Saya kira kita menginginkan yang namanya kehidupan sementara, tetapi yang lebih penting lagi, mari kita rebut kebahagiaan yang berkepanjangan. Jangan lupakan kesenangan sementara, tapi ada yang lebih penting adalah kebahagiaan yang berkepanjangan. Mudah-mudahan kaum muslim yang berbahagia, kita semua senantiasa merenung apa yang telah kita perbuat untuk persiapan hari esok. Tentu esok yang dimaksudkan adalah ada alam barzah, ada alam kubur. Tentu kita sendiri yang harus menimbang-nimbang sebelum Allah menimbang, menghisap kita semua. Saya kira kaum muslim yang berbahagia, inilah hal yang perlu saya sampaikan. Kadang ada orang kalau ditanya takut bicara tentang mati, tetapi mereka tidak takut bicara tentang hidup. Manusiawi ketika kita mengatakan saya takut mati. Siapapun ditanya pasti takut mati. Ustaz ditanya pasti takut mati. Yang bukan murid ustaz juga takut mati. Tetapi yang baik adalah takut mati tetapi bagus persiapannya. Ada orang yang takut mati tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi yang bagus adalah mereka yang takut mati tetapi mereka selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang beriman senantiasa mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Dia senantiasa zikir, mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kenapa? Itu tadi, jangan sampai kita lalai kepada Allah. Dia tahu dalam keadaan lalai tiba-tiba inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Saya kira kita tidak menghendaki demikian. Kita senantiasa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah naleteki pamase nasabak jalannya untuk mendapatkan pamase. Inna rahmatallahi karibun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, dekat kepada mereka yang suka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kematian husnul khatimah melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Demikian saya kira apa yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.